Tes suara 2026 reasoning dengan Fluffy Logic. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Naindra, perwakilan dari kelompok 5, yaitu yang beranggotakan Muhammad Rehan dan saya sendiri Naindra dan juga Muhammad Hasan Sepurrijal. Karena tugas saya di sini yaitu menjelaskan, membuat video kreatifnya, membuat video pembelajarannya maksudnya. Jadi di sini kami membawakan materi tentang reasoning dengan Fluffy Logic. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, tentunya kita masuk ke pemaparan materi dulu yang sudah disusun oleh teman saya yaitu Rehan. Dan kita akan lanjut nanti untuk contoh soal atau studi kasus, dan itu nanti ada solusinya juga di Google Colab, dan di latihan juga nanti bakal ada, dan itu dikerjakan untuk contoh soal dan studi kasus itu dikerjakan oleh teman saya yaitu Rehan. Dan untuk latihannya itu dikerjakan oleh teman saya yaitu Rizal yang di Google Colab, dan juga Rizal juga membantu untuk menyusun nama pematerinya lah ya kan. Dan untuk video pembelajarannya yaitu yang sekarang ini yaitu saya sendiri Naindra. Jadi sebelum kita masuk ke contoh soal dan studi kasus, yang pasti pertama itu pemaparan materi teman-teman. Jadi apa sih logika fuzzy ini? Jadi logika fuzzy ini merupakan metode dalam kecerdasan buatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang tidak pasti atau samar. Berbeda dengan logika klasik yang hanya bernilai 0 atau 1, logika fuzzy memiliki nilai di antara 0 sampai 1, sehingga lebih fleksibel dalam menggambarkan kondisi nyata. Jadi bukan 0 atau 1, tapi 0 sampai 1, teman-teman. Konsep ini diperkenalkan oleh Lotfi Zadet pada tahun 1965. Dalam logika fuzzy terdapat beberapa komponen utama, yaitu variabel fuzzy, himpunan fuzzy, fungsi keanggotaan, fuzilifikasi, aturan fuzzy, interensi, dan defuzilifikasi. Pokoknya banyak lah di sini ya. Dan juga contohnya ya seperti variabel, seperti permintaan, persediaan dapat dibagi menjadi kategori seperti naik, turun, sedikit, dan banyak. Jadi contohnya nanti yang kita pakai di sini yaitu kesediaan dan permintaan dari suatu barang di suatu gudang, teman-teman. Jadi itu yang akan kita sebagai patokan. Nah, itu mungkin secara singkat aja untuk materinya. Dan juga di sini ya ini ilustrasinya, teman-teman. Di sini ada ilustrasi grafik naik dan turun suatu barang, dan juga permintaan suatu barang, dan juga persediaannya, teman-teman. Itu di sebuah gudang. Dan untuk notasi matematikanya di sini yang akan kita pakai nanti untuk mengerjakannya. Dan di sini dosen saya menyarankan untuk menggunakan font Arial dengan ukuran 12 ya. Jadi langsung saja kita ke contoh soal dan solusi. Jadi di sini ada soal yang dari kami, yaitu sebuah pabrik memproduksi tas dan bla 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 bla. Jadi permintaan minimumnya adalah 200 unit per hari, maksimumnya 8.000 unit per hari. Persediaan di gudang memiliki jumlah minimum 200 unit dan maksimum 1.000 unit. Dan juga kita di sini diminta menentukan fungsi keanggotaan dan hitung nilai derajat keanggotaan jika permintaan 6.000 unit. Jadi variabel yang kita menggunakan itu adalah permintaan sebagai X dan persediaan sebagai Y, teman-teman. Nah, jadi setelah kita substitusi memakai perhitungan di atas tadi, akan terjadi grafik seperti ini. Ya. Ini untuk permintaan turun dan naik. Dan ini perhitungan jika sedikit, dan ini perhitungan jika banyak, teman-teman. Lanjut untuk contoh soalnya seperti ini. Jadi mungkin saya simpulkan aja ya untuk contoh soalnya ini. Jadi jika permintaan saat ini adalah 6.000 unit sesuai dengan apa yang diminta soal, jadi maka diperoleh permintaan naiknya itu adalah sekitar 0,67, teman-teman. Nah, ini permintaan naiknya 0,67, sedangkan permintaan banyaknya itu 0,33. Ya, dan juga aturan fuzzy-nya yaitu jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi itu bertambah. Jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi itu berkurang. Hasil intervensi menunjukkan nilai terbesar adalah 0,625. Nah, itu hasil terbesarnya tuh. Nah, ya. Dan juga artinya produksi sebaiknya itu bertambah. Itu sebagai kesimpulannya. Ya. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai derajat keanggotaan permintaan pada kondisi naik sebesar 0,67 dan pada kondisi turun sebesar 0,33.
Jadi hal ini menunjukkan bahwa kondisi sistem lebih dominan pada aturan R1 yaitu produksi bertambah. Nah, itu kalau misalnya kita memasukkan tadi permintaannya 6.000 unit. Jadi produksinya itu bukannya berkurang atau bertambah, jawabannya ya pasti bertambah, ya kan? Nah, itu sebenarnya yang kita cari. Dan kita masuk ke segmen berikutnya yaitu latihan. Jadi di sini ada case, sebuah pabrik sepatu memproduksi barang setiap harinya dengan mempertimbangkan fluktuasi permintaan pasar dan ketersediaan stok di gudang. Diketahui data operasional pabrik adalah sebagai berikut. Permintaannya yaitu jumlah minimum permintaan adalah 1.500 pasang per hari dan maksimumnya 6.500 pasang per hari. Persediaannya, jumlah minimum persediaan di gudang adalah 150 pasang dan maksimum 850 pasang. Jadi, tugas satu soalnya, jika pada hari ini tercatat jumlah permintaan 4.500 pasang dan persediaannya hanyalah 350 pasang, tentukan fungsi keanggotaan dan hitung nilai derajat keanggotaannya. Permintaan ini naik atau turun dan persediaan itu sedikit atau banyak. Nah, itu kita diminta mencari grafik ini. Jadi kita tentukan nilai inversi Fuzzy menggunakan rule berikut R1 dan ini. Langsung saja mungkin kita jawab di coding di Google Colab ya teman-teman. Kita pindah dulu ke tab Google Colab. Di sini sudah saya sediakan. Di mana? Oke, di sini. Nah, ini adalah contoh codingnya. Mungkin saya jelaskan secara sedikit aja. Ini adalah definisi fungsi keanggotaannya. Ini semua total perhitungannya, ini aturan-aturannya, visualisasi grafiknya. Nah, nanti akan menunjukkan visualisasinya sesuai apa yang kita input. Jadi di sini kita akan input sesuai dengan case yang kita terima teman-teman. Tadi sekitar permintaannya 4.500 dan 350 pasang berdasarkan kondisi nyatanya itu bagaimana ya. Jadi di sini saya kasih tips juga. Sebelum kalian run ini supaya lebih cepat, ganti aja runtime-nya jadi dari Python 3 dari CPU kita pakai T4 GPU karena itu lebih cepat walaupun itu memakan lebih banyak data dan juga penyimpanan teman-teman. Nah, kita langsung start aja di bagian definisinya nih. Nah, ini adalah warning aja karena ini yang kerjakan tadi si Rijal ya, dan ini warning aja dari Google-nya kalau misalnya ini tidak dicek dulu oleh Google. Nanti kita tinggal runway aja. Oke, kita tunggu. Oke, kalau ini sudah selesai yang di atas, baru kita bisa lanjut yang di bagian bawah. Yang ini yang import ya. Oke. Ini sudah ya yang hasil. Yang ini yang awal guys, yang kita 0,625 dan 0,33. Nah, ini kalau kalian melihat dari mana tadi itu grafiknya. Dan lanjut, ini adalah yang kedua. Nah, di sini ada batas minimum. Kita menggunakan sesuai dengan case kita aja tadi, yaitu minimumnya 1.500 dan maksimumnya 6.500. Tinggal kita input aja nih 1.500 dan 6.500 guys. 1.500 sesuai dengan ini. Oke, ini juga sesuai juga dengan soal karena memang ini yang kita patokannya. Kalau bisa aja kita memakai angka lain sebenarnya guys. Dan ini sesuai soal juga 150 dan juga 850. Maka boom. Belum masukkan ini. Oh ya, permintaannya ya. Kalau ini kan berdasarkan case dari gudangnya kan. Permintaannya ini sekarang berapa? Jadi masuk aja ke 4.500. Well. Dan persediaan saat ini berapa? Nah, segini. Maka dilihatlah dapat grafiknya teman-teman. Nah, ini jadinya untuk latihannya. Jadi terdapat grafik sesuai yang kita lihat. Jika permintaan yang 4.500 maka dapat seperti ini, maka lebih condong untuk naik, dan untuk permintaan persen saat ini maka lebih condong turun. Seperti itu guys. Jadi yaitu produksinya berkurang sebenarnya karena ya mau bagaimanapun itu kan mengurangi dari jumlah produksi kita. Jadi kesimpulannya, logika Fuzzy membantu pengambilan keputusan dalam kondisi yang tidak pasti. Dengan derajat keanggotaan dan aturan Fuzzy, sistem dapat menentukan keputusan terbaik. Pada kasus ini, hasil menunjukkan bahwa produksi sebaiknya bertambah karena yang hasil output kita ini itu produksi berkurang sebenarnya. Karena kita mau bertambah. Jadi ya itu mungkin adalah video pembelajaran dari saya, dan terima kasih juga yang sudah menyimak. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.